Serangan lintas batas dilaporkan telah meningkat. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyatakan bahwa durasi mencapai kesepakatan dengan Hizbullah semakin menipis. Mengutip Ashraq Al-Awsat pada 17 September, hal itu dikatakan oleh Gallant kepada Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Pernyataan itu disampaikan Gallant ketika utusan khusus Gedung Putih Amos Hochstein mengunjungi Israel. Perlu diketahui tujuan dari kunjungan itu adalah untuk membahas krisis di perbatasan utara, tempat pasukan Israel telah saling tembak-menembak rudal dengan pasukan Hizbullah selama berbulan-bulan. Dengan begitu, Gallant menyatakan bahwa kemungkinan tercapainya kerangka kerja yang disepakati di arena utara semakin menipis. Durasi alias waktu untuk mendapatkan solusi diplomatik dengan Hizbullah hampir habis. Waktu terus berjalan dan kemungkinan tercapainya jendela diplomasi dengan Hizbullah disebut semakin sempit. Hizbullah bunuh pasukan IDF dengan lemparkan bom ATGM alias peluru kendali dari jarak jauh. Seusai beberapa sekarat, aksi tembak-tembakan pun terjadi hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 17 September, kabar itu diumumkan Hizbullah dalam pernyataan pada Senin 16 September 2024. Hizbullah mengumumkan telah melakukan operasi ganda, yaitu di wilayah Metula dan wilayah Ramyah. Di Metula, Hizbullah banyak melakukan serangan dengan menembakkan artileri, roket Katyusha, dan senapan mesin. Sementara di Ramyah, Hizbullah memantau ketat pasukan Israel dan mengamati perkumpulan kendaraan mereka. Baru setelah itu bom dengan peluru kendali dilemparkan mengenai target secara langsung, mengakibatkan kehancuran dan meletusnya tembakan. Ketika satu unit pendukung mencapai lokasi tersebut, Hizbullah kembali menargetkannya dengan peluru artileri yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Yair Lapid menyebut bahwa Israel saat ini telah berada dalam bahaya yang hebat. Disebut oleh Lapid bahwa perang melawan Hizbullah mengancam sebagian besar wilayah Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 17 September, hal itu diutarakan Lapid selama pertemuan dengan penasehat keamanan nasional Amerika Serikat Jake Sullivan di Washington. Lapid menekankan kebutuhan kritis untuk mengamankan pembebasan tawanan yang ditahan oleh perlawanan Palestina, mendesak diambilnya semua tindakan yang mungkin untuk mencegah perang di front utara. Lapid menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan banyak waktu untuk kegiatan diplomatik, namun justru membuat Israel berada dalam bahaya perang hebat yang akan mengancam sebagian besar wilayah Israel. Bahkan disebut Lapid bahwa siapapun yang mampu mencegah perang besar-besaran tersebut harus mengerahkan segala upaya untuk melakukannya. Waktu untuk perang balasan Iran ke Israel diprediksi sudah semakin dekat.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan bahwa Iran memiliki hak untuk membela diri terhadap Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 17 September, hal itu diutarakan Pezeshkian pada Senin 16 September 2024 kemarin. Pernyataan Pezeshkian itu muncul seusai Iran dituduh telah mempersenjatai Yaman saat menyerang Israel beberapa hari lalu. Dengan begitu, Pezeshkian menyatakan bahwa Yaman mampu memproduksi senjata mereka sendiri, sementara Iran tidak memiliki jenis rudal hipersonik yang digunakan Yaman dalam serangan mereka di Tel Aviv. Disebut olehnya bahwa menuduh Iran mengirim senjata ke Yaman merupakan penghinaan terhadap bangsa Yaman. Presiden Iran itu menegaskan bahwa Iran tidak pernah memulai perang, tetapi harus memperkuat kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri dan kawasan, menggarisbawahi bahwa Iran berhak menanggapi agresi Israel dengan cara dan waktu yang dianggapnya tepat. Yahya Sinwar menegaskan bahwa Hamas siap perang panjang di medan perang Gaza. Selain itu, Kepala Baru Hamas Sinwar juga menegaskan bahwa upaya gabungan dari Hamas dan milisi akan patahkan keinginan politik musuh. Mengutip Arab News pada 17 September, hal itu diutarakan Yahya Sinwar pada Senin 16 September 2024 kemarin. Ditegaskan oleh Sinwar bahwa Hamas memiliki sumber daya untuk mempertahankan perjuangannya melawan Israel. Ditekankan dengan dukungan dari sekutu regional yang didukung Iran hampir setahun setelah perang Gaza. Hamas disebutnya telah mempersiapkan diri untuk berperang dalam perang yang melelahkan. Sinwar berujar bahwa upaya gabungan Hamas dengan kelompok yang berpihak pada Iran di Gaza akan mematahkan keinginan musuh hingga berhasil mengalahkannya. Perlu diketahui, para pakar hak asasi manusia PBB yang independen memperingatkan bahwa Israel beresiko mendapat isolasi internasional atas tindakannya di Gaza dan meminta negara-negara barat untuk memastikan akuntabilitas. Hubungan Amerika Serikat dengan Israel dikabarkan retak, mengingat Amerika Serikat mengungkap rasa frustasinya kepada militer Israel yang telah menargetkan sekolah, pekerja kemanusiaan hingga warga sipil Gaza. Mengutip Arab News pada 17 September, hal itu diutarakan oleh Duta Besar Amerika Serikat Linda Thomas Greenfield pada Senin 16 September 2024 kemarin. Ia secara tidak biasa vokal menentang militer Israel pada pertemuan Dewan Keamanan PBB. Linda mengatakan bahwa serangan dalam beberapa minggu terakhir yang melukai atau membunuh personil PBB dan pekerja kemanusiaan seharusnya dapat dicegah. Ia juga menegaskan kembali kemarahan Amerika Serikat atas kematian aktivis Turki Amerika Ayşenur Ege. Dengan begitu, Amerika Serikat mengharapkan para pemimpin militer Israel untuk menerapkan perubahan mendasar dalam operasi mereka. Sekali lagi, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB itu menuduh militer Israel menyerang sekolah-sekolah, pekerja kemanusiaan dan warga sipil di Gaza sebagai tanda meningkatnya frustasi Amerika dengan sekutu dekatnya tersebut, Israel.
Sistem pertahanan udara Israel disebut tak lagi sedikdaya dulu, rentan dijebol rudal-rudal dari milisi perlawanan Palestina. Mengutip KBRI pada 17 September, militer Israel mengklaim pada Minggu 15 September bahwa rudal berjenis surface-to-surface ditembakkan ke Israel Tengah dari Yaman. Belakangan, kelompok Ansarallah Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan rudal tersebut. Namun terlepas dari klaim dari IDF kalau rudal itu menghantam area tak berpenghuni, serangan pada minggu itu sekali lagi menegaskan bahwa sistem pertahanan Israel tidak lagi sedikdaya yang digembar-gemborkan. Bahkan Tel Aviv yang merupakan kota utama sekaligus simbol negara pendudukan telah berulang kali dihantam serangan rudal. Sebagai catatan, serangan ke Tel Aviv itu datang dari berbagai front, diantaranya Hamas, milisi perlawanan Irak, Hizbullah Lebanon, Houthi Yaman, hingga Iran yang berjarak ribuan kilometer. Ribuan juru tempur terlatih Yaman dikabarkan siap bantu Hizbullah melawan Israel. Mengutip Shihab News pada 17 September, hal itu diutarakan oleh Wakil Presiden Otoritas Media Houthi Nasser Al-Din Amer. Ia menyatakan bahwa Ansarallah Houthi akan membantu Hizbullah dengan cara yang sama saat Yaman membantu perlawanan Palestina. Satu di antara upaya terbaru adalah Yaman siap mengirim ribuan pejuang terlatih ke Lebanon guna membantu Hizbullah melawan Israel jika memang dibutuhkan. Adapun pernyataan Amer itu disampaikan setelah Israel berkali-kali mengancam akan menyerang Hizbullah dan mengobarkan perang besar di Lebanon. Ia menuturkan bahwa pihaknya sedang berupaya meningkatkan kemampuan tempur mereka khususnya untuk menyerang target apapun di seluruh wilayah Palestina yang diduduki dan pihaknya menegaskan akan mengupayakan itu dengan cepat. Selain itu, Amer juga menegaskan bahwa drone Yava akan menjadi bagian dari operasi saat ini hingga agresi Israel di Gaza berakhir. Mesir disebut mulai perkuat kemampuan militer dengan cara yang belum pernah terjadi lewat senjata rudal. Mengutip Anzif pada 17 September, hal itu dilaporkan oleh media Israel tersebut pada Selasa 17 September waktu setempat. Dilaporkan oleh sumber utama bahwa sebuah gambar satelit menunjukkan landasan peluncuran rudal balistik jarak menengah dan jauh. Lokasi tepatnya berada jauh di pegunungan Sinai, Mesir. Dilaporkan bahwa gambar-gambar itu menunjukkan situs-situs yang digali jauh di pegunungan. Tak sebatas itu, bahkan operasi konstruksi hingga kini dilaporkan masih terus berlanjut. Sehingga dengan begitu, sumber utama menyatakan bahwa Mesir sedang berupaya memperkuat kemampuan militernya, terkhusus dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu melalui senjata rudal. Perlu diketahui, Jewish Press juga melaporkan hal senada dengan menyatakan bahwa Mesir sedang membangun lokasi peluncuran rudal balistik jarak menengah dan jauh. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.